Nah, ini saya lihat dari angkatan 2019 ya. Nah, dari 2019 asumsi saya belum pernah dapat mata kuliah yang menggunakan GIS ya, betul ya? Betul, Pak. Oke, terima kasih konfirmasinya. Oke, jadi kalau begitu memang mungkin perlu saya aktifkan slide-nya dulu. Ya, sudah terlihat. Nah, jadi mungkin sekilas mata kuliahnya adalah seperti ini. Kita punya 3 SKS sebenarnya, dua teori dan satu praktikum. Tapi harus diingat juga bahwa kalau punya satu SKS praktikum itu waktunya bukan sama dengan waktu perkuliahan ya. Perkuliahan kan 2 SKS nya 2 kali 50 menit. Nah, kalau praktikum itu dia pengalinya bukan 50 menit, tapi 170 menit ya. Jadi harus cukup banyak waktu yang akan kalian habiskan untuk melakukan pekerjaan sendiri di rumah ya. Karena jadwal kita nggak ada jadwal praktikumnya setahu saya ya. Nah, jadi nanti untuk hal-hal yang terkait praktis silakan diselesaikan di rumah dengan jatah waktu yang tadi itu 170 menit minimal di setiap minggunya. Dosen pengampunya ada dua. Yang pertama Pak Wawan, yang kedua saya, Yohanes Budi. Sebentar, saya cek sesuatu dulu. Mohon maaf karena hujan di sini tiba-tiba ini harus saya pastikan semua baik-baik saja. Mudah-mudahan masih terdengar meskipun hujan ya. Oke, jadi dosennya dua, Pak Wawan dan saya. Saya Yohanes Budi Sulistyawadi. Sehari-harinya kalau secara PDDikti ya, pengkalan data dikti itu saya terdaftarnya di program studi S3 Ilmu Lingkungan. Jadi nama saya masuknya di situ. Meskipun asalnya saya dari Fakultas Kehutanan ya, dari Fakultas Kehutanan. Nah, untuk jadwal kuliah ini ada jadwal yang kita terima dari prodi yaitu jam 11.10 sampai 12.50. Nah, saya minta izin ini karena harus berbagi waktu dengan mata kuliah lain di prodi lain sehingga saya baru bisa masuk paling cepat tuh jam 11.30 ya. Tapi nanti kita maksimalkan sampai tembus jam 12.50 atau jam 1 kalau memang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, kemudian persyaratan yang kedua ini yang jadi penting ya. Ada eh, persyaratan untuk menguasai sistem informasi geografis. Nah, ini yang agak susah karena kalian baru dapat mata kuliah itu setelah selesai dari sini.
Suara Bapak tidak ada, Pak. Maaf Pak, mic Bapak unmute. Baik, maaf karena hujannya deras sekali. Tapi masih bisa dengar suara saya nggak? Terdengar Pak. Masih terdengar ya? Masih Pak. Baik, saya coba lanjutkan meskipun suaranya kecil. Jadi persyaratannya sebenarnya adalah sudah punya kemampuan di dalam sistem informasi geografis. Kenapa? Karena kita memodelkannya menggunakan software GIS juga, ya. Maka sebenarnya ini dibutuhkan sebelum kalian memulai mengambil mata kuliah ini. Nah, cuman karena secara kurikulum ternyata terbalik dengan aplikasi GIS, nah, akhirnya kalian dapat mata kuliah ini dulu gitu. Nah, untuk mengatasi itu saya akan berikan pembekalan untuk materi tentang GIS juga. Mungkin dalam satu pertemuan penuh gitu ya. Nah, kemudian persyaratan yang lain, saya yakin dan kalian juga sudah mendapatkan mata kuliah hidrologi, ya. Mungkin di semester 3 atau semester 4 saya lupa persisnya. Nah, komposisi nilai nanti seperti biasa ada efektif 1%, kemudian dari saya 45%, dari Pak Wawan 45% juga, gitu ya. Nah, dari saya itu biasanya yang saya lakukan adalah saya tidak melakukan UTS, ya, tidak melakukan ujian, tapi nilainya akan saya kumpulkan dari laporan-laporan praktikum yang kalian lakukan. Jadi nanti setelah pertemuan ketiga dan seterusnya itu akan ada praktikum. Nah, itu kalian akan mengumpulkan laporannya dan dari laporan itulah yang akan saya olah nanti menjadi nilai akhir. Jadi yakinkan membuat laporan praktikumnya bagus, ya. Nah, Pak Wawan mungkin akan menggunakan pola yang berbeda, tapi persentase nilainya sama 45%. Nah, tentang software nanti kita akan menggunakan ArcGIS. Jadi kalau kalian belum punya, silahkan isi link yang di bawah itu, diketik aja dulu itu, http://bit.ly ArcGIS Unmul Form itu, ya. Nanti bisa mengisi formulir permohonan untuk mendapatkan lisensi edukasi. Lisensi edukasi akan bisa dipakai setahun penuh, ya. Jadi kalian akan bisa pakai sampai semester depan. Nah, semester depan pasti akan pakai lagi untuk mata kuliah GIS. Nah, kemudian kita juga akan menggunakan software lain. Ya, yang pertama adalah HEC-HMS. HEC ini adalah Hydrologic Environment Engineering Corps dari US Army. Mereka membangun satu software khusus untuk melakukan analisis hidrologi. Untuk yang hidrologi mereka menggunakan HMS ini, Hydrological Modeling System. Untuk yang hidrolika mereka menggunakan HEC-RAS, River Analysis System. Ya, jadi untuk sekarang kita gunakan yang HMS aja dulu. Jadi kita dalam mata kuliah ini akan mencoba mensimulasikan, ya, berapa debit yang bisa dihasilkan dari suatu das. Nah, dari situ nanti kita bisa gunakan untuk berbagai macam perencanaan. Bisa membuat perencanaan drainase, bisa membuat perencanaan
tata ruang, ya mana yang kena banjir, mana yang enggak, gitu dan seterusnya. Dan yang selanjutnya nanti dari Pak Wawan biasanya ada juga software untuk sistem dinamik. Nah, ini nanti akan kalian dapatkan juga materi pada saat sudah masuk di materi Pak Wawan. Nah, silakan dicatat formulir permohonan lisensinya ini. Ya, http://bit.ly Argis Unmul Form ini, dan saya tunggu sampai sebelum 14 Februari besok, minggu depan ya. Jadi sebelum minggu depan tengah malam itu udah terkumpul semua. Selanjutnya akan kita mintakan lisensinya ke Esri, karena Unmul ini punya kerjasama dengan Esri dan bisa memberikan lisensi edukasi selama setahun untuk kita mahasiswa dan dosen. Baik, sampai di sini. Untuk masalah logistik, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya anggap semua sudah paham dan silakan dilaksanakan tugas awalnya, yaitu mengisi formulir permohonan lisensinya. Saya tidak terima ada permohonan yang lewat tanggal 14 Februari ya. Dianggap tidak minta berarti. Nanti kesulitan sendiri saat praktikum. Oke, struktur materi ya. Jadi kita akan menempuh materi-materi ini mulai dari hari ini. Ya, kita akan masuk ke pendahuluan, kemudian pengantar sistem dan model, sedikit tentang GIS mungkin, dan nanti di pertemuan kedua akan full untuk pengantar sistem informasi geografis. Nah, ini terpaksa harus diberikan dalam satu pertemuan khusus. Nah, tadi, karena kalian belum pernah dapat mata kuliah sistem informasi geografis. Nanti di pertemuan ketiga, kita akan berdiskusi tentang dasar-dasar hidrologi das, hidrologi dalam daerah aliran sungai, dan juga sambil kita memfinalisasi instalasi software. Ya, jadi di 14 Februari saya terima nanti permohonan lisensinya, di minggu depannya kita akan finalkan. Jadi di dalam pertemuan ketiga itu sudah tidak ada lagi yang bermasalah dengan software. Ya, dan ini semua, jadi ArcGIS-nya iya, Hackgeo HMS-nya iya, Hack HMS-nya juga iya. Ya, 3 itu. Kemudian lanjut nanti di pertemuan keempat untuk penyiapan data spasial, ya. Nanti kita akan coba menyiapkan berbagai data untuk pemodelan hidrologi sampai juga membuat batas das. Itu di pertemuan keempat. Nah, kemudian di pertemuan kelima kita akan mulai masuk di penyiapan model hidrologinya sendiri. Ya, jadi kalau di 4 itu kita menyiapkan data spasial pendukungnya atau data spasial dasarnya, di pertemuan kelima kita nanti akan langsung masuk di penyiapan model hidrologinya. Nah, setelah ada luaran dari pertemuan kelima ini kita akan masuk di kalibrasi dan validasi model di pertemuan ke-6 ya. Jadi setelah kita berhasil membuat simulasinya, kita akan periksa lagi betul enggak yang kita simulasikan gitu. Nah, nanti evaluasi dan penilaian ini opsional ya. Jadi tentatif, belum tentu dilakukan. Kalau tidak sempat ya ini akan kita isi dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya mungkin belum selesai. Tapi nanti lebih banyak fokus penilaiannya dari laporan praktikum saja. Nah, dari saya mungkin itu. Selanjutnya dari Pak Oni, nanti akan ada analisis spasial, biasanya Pak Oni mengisi itu untuk 3 pertemuan, kemudian dilanjutkan sistem dinamik, ya sampai ke evaluasi ataupun UAS kalau memang dilakukan. Pak Wawan juga tentatif ya untuk ujiannya. Oke, tanggal-tanggalnya sudah saya sampaikan di sini. Di MOLS tadi sudah saya posting juga jam 11 ya. Materi ini sudah saya posting, absennya sudah saya posting untuk yang online. Untuk yang offline silakan tetap diisi sesuai dengan arahan prodi ya. Dan nanti kita akan tetap lanjut dengan pertemuan offline. Kalau saya sudah pulih, ini saya sedang sakit soalnya.
Baik, kita masuk ke sedikit materi tentang sistem dan model. Nah, yang pertama adalah definisi tentang sistem. Sistemnya apa sih? Nah, gitu kan? Nah, jadi sistemnya adalah sebuah kesatuan dari berbagai elemen yang bertujuan mewujudkan tujuan yang sama. Jadi intinya elemennya banyak macam-macam, tapi tujuannya sama. Ya, jadi itu sistem. Sementara model itu adalah penyederhanaan dari sebuah sistem yang dibuat menyerupai proses yang terjadi sebenarnya. Jadi modelnya adalah implementasinya dari suatu sistem yang dibuat sederhana. Jadi sistemnya mungkin kompleks, komponennya banyak sekali ya. Kemudian dalam model itu disederhanakan. Ada komponen-komponen yang tidak terlalu berpengaruh, mungkin tidak dimasukkan dalam sistem, dalam model yang kita bangun, tapi kita hanya menggunakan yang penting-penting saja, yang pengaruhnya memang signifikan. Nah, dari sini kita bisa lihat elemen dari sistem adalah entitas, atribut, aktivitas, dan kontrol. Jadi entitas ini tentunya jelas apa saja bagian-bagiannya ya. Jadi dalam sebuah sistem tentu ada entitasnya, ada bagian-bagian. Nah, kalau di tubuh manusia ya ada kaki, tangan, mata, hidung, mulut, dan seterusnya. Kemudian ada atributnya. Mata punya ukuran lebarnya sendiri, misalnya. Tangan punya ukuran panjangnya sendiri. Mulut punya ukuran lebarnya sendiri, dan seterusnya. Nah, selain itu tentunya masing-masing entitas juga punya aktivitas. Dia juga punya kegiatan atau hal yang dilakukan. Ya, jadi hal-hal ini tentunya meliputi semua yang dilakukan oleh sebuah sistem dalam entitas-entitasnya. Nah, yang terakhir dia punya kontrol juga ya. Nah, kontrolnya yang paling penting. Dia mengendalikan semuanya. Entitasnya bisa saja bergerak melakukan sesuatu, tapi kalau tidak ada kontrolnya, dia tidak akan berhasil mewujudkan tujuan yang sama tadi. Ya. Nah, kemudian elemen dari model, kalau tadi elemen dari sistem, sekarang kita masuk di elemen dari model. Untuk model itu ada kondisi awalnya, ya, kondisi normalnya lah ya. Kemudian ada kondisi batasnya, kondisi maksimal ataupun kondisi minimalnya. Ini harus jelas. Ya. Dalam sebuah model harus ada kondisi batasnya. Kemudian ada variabel, ya. Jadi ada variabel-variabel tertentu yang menyebabkan suatu model ini bisa berjalan. Dan tentunya ada parameternya. Parameter ini adalah yang mengatur model supaya bisa berjalan sesuai dengan kondisi aslinya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, di dalam sistem kita bisa membedakannya dalam hal-hal seperti ini. Contoh misalnya satu sistem mobil. Di dalam satu sistem mobil ini punya subsistem. Jadi satu bagian dari sistem itu sendiri. Yang pertama ada bodinya. Bodi kan ada kesatuan dari entitas tertentu juga kan. Ya, ada kacanya, ada jendela, ada kerangka jendelanya, ya, ada pintunya, ada bodi utamanya, ada asnya, ya, semua itu. Kemudian ada sistem kemudi, ada subsistem kemudi. Ini terdiri dari berbagai bagian juga kemudi. Mesin pasti ada bagian-bagiannya. Kalau dulu ada karburatornya. Kalau sekarang sistem injeksi ya, ada sistem injeksinya. Kemudian roda ya, ban. Ya, ban ini ada di sini sendiri. Nah, kemudian contoh yang lain mesinnya sendiri. Jadi mesinnya juga bisa dianggap sebagai satu sistem sendiri. Karena di dalamnya juga ada subsistem yang lain. Ada akinya, ya, ada karburator, dulu karburator. Sekarang sistem injeksi. Kemudian ada radiator untuk mendinginkan mesin, ada persneling untuk memindahkan bikinnya. Sementara untuk manusia kita punya subsistem badan, kepala, tangan, kaki.
Ya, badannya sendiri itu bisa macam-macam di sini. Ada jantung, paru-paru, alat pencernaan, alat reproduksi, dan seterusnya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat selalu ada subsistem dari satu sistem yang kompleks. Kira-kira. Nah, dari yang kompleks ini nanti akan kita sederhanakan. Bagaimana kita bisa memodelkan hal-hal yang kompleks ini menjadi satu sistem yang sederhana yang bisa membantu kita melihat kondisi sebenarnya. Contoh lain dari desa ada pemerintah, ada masyarakat, ada keluarga. Di dalam pemerintahnya sendiri ada sekdes, ya, ada ulu-ulu atau sebutan lain untuk kaur ya kalau kita kepala urusan. Kemudian sistem yang lain adalah contoh sistem tata surya, dia pasti terdiri dari mataharinya, ya, kemudian ada planet-planetnya juga. Kemudian variabel-variabel dari sebuah sistem. Nah, ini tadi kita lihat bersama ya. Dari suatu sistem itu punya entitas, punya sumber, punya atribut, punya aktivitas, punya kontrol. Dan kita juga bisa merumuskan kejadiannya apa gitu. Yang pertama mungkin mesin ATM. Entitasnya ada pelanggan. Kemudian sumber dari semua kegiatan atau kejadiannya adalah dari mesin ATM sendiri. Atributnya apa? Oh, jumlah uang yang diambil. Aktivitasnya pengeluaran uang. Kontrolnya, nah ini status mesin rusak atau baik, sibuk, antriannya panjang, dan seterusnya itu ditentukan oleh kontrol. Kemudian kejadiannya sendiri apa? Oh, kejadiannya adalah kedatangan dan keluarnya pelanggan. Di SPBU, misalnya, stasiun pengisian bahan bakar umum, ada entitas berupa pelanggan untuk kendaraan, ada tangki minyak sebagai sumber bahan bakar minyak, ada atribut berupa jumlah minyak yang akan dikeluarkan. Kemudian ada aktivitas berupa pengisian bahan bakar minyak. Kontrolnya sendiri ada status tangki, kosong atau tidak, dan seterusnya. Kejadiannya apa? Kejadiannya adalah kedatangan dan keluarnya pelanggan. Sistem SMS, nah ini WA sekarang ya, sistem WA. Entitasnya adalah pesan-pesan WA kita itu. Sumbernya adalah kesibukan server. Servernya kan merangkum semua data kita, mengirim sesuai dengan yang kita mau. Kemudian atribut dari pesannya apa? Panjang pesannya berapa? Tujuannya ke siapa? Ada gambarnya atau enggak? Ya. Itu masuk di atribut. Kemudian aktivitasnya apa? Oh, pengiriman pesan. Kemudian kontrolnya apa? Pesannya menunggu. Karena misalnya jalurnya lagi penuh, dia harus menunggu sebentar. Kemudian kejadiannya apa? Oh, pesannya bisa disampaikan ke tujuan. Itu yang diharapkan oleh kita semua. Contoh yang lain, sebuah sistem potong rambut misalnya. Potong rambut ada entitas pelanggannya, sumbernya adalah pemotong rambutnya, ya. Kemudian atributnya adalah rambutnya panjangnya berapa, ya. Kemudian aktivitas adalah menggunting rambut. Kemudian kontrolnya tukang cukurnya sibuk atau tidak gitu kan. Nah, kejadiannya sama nih. Kejadiannya adalah kedatangan dan keluarnya pelanggan. Nah, dari sistem yang tadi kita pelajari, kita sekarang masuk ke definisi dan lingkup pemodelan lingkungan. Yang pertama, model definisinya diulang kembali di sini. Tadi sudah sebenarnya. Jadi model adalah representasi sederhana dari sebuah fenomena, proses, sistem, atau entitas yang kompleks lainnya. Ini disebutkan bahwa dia kompleks gitu ya. Jadi dia harus sesuatu yang memang terdiri banyak hal. Nah, untuk pemodelan lingkungan sendiri apa? Ya, dia representasi proses di lingkungan serta hubungan antar komponen, variabel, dan cara logika dan matematikanya. Lingkupnya apa? Lingkupnya adalah penyusunan konsep, identifikasi variabel, dan pengorganisasiannya. Nah, ini akan kita coba sebagai tugas pertama. Ya, tugas pertama kalian adalah ini. Menyusun konsep pemodelannya, kemudian mengidentifikasi variabel, dan pengorganisasiannya seperti apa. Identifikasi relasi antar variabel, misalkan untuk penyediaan sistem air baku misalnya, ya, atau sistem drainase. Variabelnya apa saja? Ada luas jumlah saluran drainase, ada luas penampangnya, ya. Bagaimana relasi antara jaringan saluran drainase yang satu dengan yang lain, ya.
bagaimana hierarkisnya dari saluran utama ke saluran cabang, itu semua didefinisikan. Kemudian perlu melakukan juga pemahaman dan analisis. Kita perlu memahami bagaimana si drainase itu bekerja, ya kan? Baru kita melakukan analisis. Nah, setelah itu kita bisa tentukan parameternya, ya. Parameternya bisa jadi dari hujan, jumlah curah hujan yang diterima, jumlah penguapan yang terjadi, ya, dan seterusnya. Kemudian kita lakukan uji coba dan kalibrasi. Nah, tentunya uji coba dan kalibrasi ini bisa lama. Kita nyoba-nyoba terus sampai dia mendapatkan kondisi model yang paling sempurna. Kalau sudah sempurna menurut kita, nah kita kalibrasi lagi. Sudah betul nggak model yang kita buat ini? Ya. Nah, kemudian setelah melakukan kalibrasi, tentunya ada parameter yang harus kita koreksi, yang harus kita betulkan. Nah, itu kita lakukan di tahapan optimasi parameter, dan yang terakhir kita lakukan validasi. Kalau validasinya memang sudah tinggi, berarti model kita berhasil. Ya. Oke, ini berikut contoh model yang pertama, yaitu atom. Atomnya apa sih? Namanya partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, dia bentuknya seperti apa? Nah, ini berbagai macam model yang dibangun oleh para ilmuwan untuk mendefinisikan si atom itu. Dari awal, Dalton di tahun 1807 mendefinisikan dia sebagai benda bulat penuh. Nah, kemudian Thomson di 1904 menyebutkan bahwa dia bentuknya seperti bintik-bintik gitu ya, ada bulatan besar, terus ada bintik-bintiknya lagi. Jadi bagian dari atomnya itu sendiri. Kemudian Rutherford di 1911 dia mendefinisikan ada nukleus yang positif dan negatif, elektrosfer yang negatif gitu ya. Jadi ada ion positifnya di tengah dan ada ion negatifnya yang di sekelilingnya. Gitu. Itu yang dia definisikan. Kemudian Bohr tahun 1913 menyempurnakannya lagi. Jadi ada nukleus di tengah dan elektron dengan level energi yang berbeda. Ini tentunya berdasarkan hasil berbagai macam penelitian. Model yang kedua, bumi kita ya. Bumi kita dulu orang percayanya datar gitu. Nah, kalau kita ke ujung nanti jatuh. Nah, ternyata setelah dibuktikan ya, ternyata dia bentuknya berbentuk bulat gitu ya. Nah, dan ternyata setelah dihitung lagi oleh mathematician kita, oleh ahli matematik, ternyata juga tidak seperti itu gitu ya. Ya bentuknya berbentuk seperti bola yang seperti diinjak begitu, bola pepat ya, bola yang tidak merata radiusnya. Nah, tentunya yang paling baru adalah yang diukur berdasarkan gravitasi. Bentuknya ada di sebelah kanan atas ini. Berbentuk geoid dengan variasi yang banyak sekali seperti ini. Nah, model yang ketiga ini contoh yang bagus untuk kalian juga. Jadi untuk memodelkan kualitas udara sebenarnya bisa juga dilakukan menggunakan prinsip-prinsip pemodelan ya. Dan cukup banyak software yang bisa kita gunakan dan ada juga yang gratis. Mungkin pernah mendengar Kalpov ya. Kalpov ini bisa memodelkan kualitas udara dan buangan-buangan dari pabrik begitu. Menyesuaikan dengan kecepatan angin dan arahnya. Nah, ini bagaimana dispersinya, bagaimana pengeluaran polutannya, terdeposisinya seperti apa, dan jatuhnya nanti kemana, sebagai hujan asamnya dia turunnya di mana, ini semua bisa kita modelkan. Ya. Jadi hal-hal ini bisa kita modelkan. Nah, sekarang kenapa harus dilakukan modelan? Kan langsung aja bisa. Nah, ini di sini ada beberapa penjelasan. Pertama, kita melakukan modelan untuk memahami perilaku objek atau entitas yang sedang dipelajari. Jadi untuk memahami perilakunya. Kita mau memahami perilaku kualitas udara, pencemaran udara. Ya kita bisa melakukan pemodelannya. Lalu yang kedua adalah menyederhanakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak elemen yang saling terkait. Ini juga perlu kita pertimbangkan karena
prosesnya kompleks, elemen yang saling terkaitnya banyak, kita perlu menyederhanakan dia gitu kan. Nah, setelah disederhanakan baru kita bisa menyimpulkan prosesnya seperti apa. Nah, yang ketiga adalah mengatur apa yang terjadi pada kondisi ekstrim dan situasi di masa depan. Ini bisa kita kaitkan nanti dengan prediksi ya, prediksi. Jadi kalau kita tahu apa yang terjadi sekarang dengan batasan-batasan yang sekarang ada, kalau ada kondisi ekstrim kita bisa masukkan angkanya kan. Kita masukkan angkanya sebagai kondisi yang ekstrim yang perlu kita hadapi. Ini kita lihat bagaimana kondisinya sistem yang kita pelajari. Nah, itu jadi penting sekali di situ. Nah, yang keempat adalah mendukung proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik melalui proses akademis. Penting juga untuk kita pertimbangkan. Oke, ini adalah siklus sebuah model atau simulasi. Ini tentunya perlu kita jalankan pada saat kita membuat model. Nah, yang pertama adalah formulasi masalahnya. Masalahnya kita identifikasi dulu kan. Kita mau menjawab pertanyaan apa sih sebenarnya dengan model itu ya kan. Kemudian kita mengatur tujuan dan rencana keseluruhannya. Kita mau menjawab apa yang mau kita ketahui dari membuat model ini. Nah, baru kita membuat konseptualisasinya. Jadi nanti tugas pertama kalian itu nanti akan sampai di langkah ketiga ini ya, sampai konseptualisasi saja. Jadi nanti formulasi masalahnya apa, kemudian tujuan modelannya apa, dan konseptualisasi modelnya apa. Intinya di sini sudah masuk komponen-komponen apa saja yang ada dalam model yang kita bangun. Nah, selanjutnya kalau ini sudah terdefinisikan, baru kita masuk ke pengumpulan data, penerjemahan modelnya, ya, model translation, kemudian baru kita running, kita lakukan. Ya, kita verifikasi, kita kalibrasi, sampai dia tervalidasi. Nah, ini juga masih belum selesai. Kalau dia misalnya masuk di desain eksperimen ini, ya, kemudian ternyata masih bermasalah, tadi harus dikaji ulang, diperbaiki lagi, ya, kemudian kita analisis lagi apa yang kurang, karena bisa saja kita sudah masukkan sekian banyak komponen, gitu ternyata ada yang kurang. Oh ternyata ada komponen yang kurang dan itu penting misalnya, itu ya harus dimasukkan lagi di sini. Nah sampai terakhir nanti dokumentasi dan laporan. Dan terakhir adalah implementasi adalah yang terakhir. Nah lingkup penerapan pemodelan lingkungan banyak ya, jadi bisa memodelkan sumber daya air, penyediaan air bersih, pengolahan air limbah, pengolahan limbah padat, pengolahan pemodelan pencemaran udara yang tadi sudah disebutkan contohnya, pencemaran tanah dan air tanah itu juga bisa dilakukan, ya. Kesehatan lingkungan sampai ke manajemen lingkungan. Nah ini daftar yang 8 ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kalian melakukan tugas kalian yang pertama, yaitu membuat konseptualisasi model. Ini silakan dicatat linknya, dan tugasnya sudah saya share juga di MOLS sebenarnya. Jadi tugasnya adalah menentukan satu tema atau topik pemodelan lingkungan sesuai dengan definisi dan batasan yang sudah kita bicarakan tadi. Kemudian susun hipotesis dasarnya, ya, hipotesis dasar teoritis terkait topik yang dipilih. Ya. Kita harus tahu asumsi dasarnya apa, hipotesis dasarnya apa. Ya. Kemudian kita perlu identifikasi variabel yang terlibat dalam model itu. Apa saja sih sebenarnya variabel yang harus kita libatkan sampai ke relasinya. Jadi sampai ke 4 ini aja, sampai konseptualisasi model aja. Nanti silakan dikumpul dalam bentuk tertulis, PDF aja. Karena kalau WPS saya tidak bisa buka, nanti kalau Open Office nanti saya tidak bisa buka gitu ya. Mending dibuat PDF saja supaya saya bisa baca. Dibuat dalam bentuk file nama, laporan tugas 1, kemudian nama. Silakan diupload ke link itu sebelum 13 Februari 2022 tengah malam. Harinya berubah.
sebelum berganti hari lah ya. Oke, saya kira dari saya mungkin cukup untuk materi hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke full pemaparan untuk materi GIS. Jangan lupa mengisi formulir permohonan lisensi dan melaksanakan tugas ini. Silakan manfaatkan 170 menit di luar jam kuliah ini untuk mencari dan menyusun tugas yang pertama. Baik, dari saya mungkin cukup untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Belum saya tutup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat siang, jangan lupa tugasnya. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih.